jadi tipsnya adalah teman-teman susun dulu tuh nama-namanya, misalkan dari A sampai Z gitu ya. Setelah tersusun, ya kali ini kita kedatangan project kaos sablon ya, kaos untuk PT penyebutnya Multitama Mitra Sejahtera, dan ini kaos berjenis cotton combat varian 24S. Dan juga yang uniknya di sini bukan cuman kaos aja, tapi di sini ada cetak sablon nama juga ya. Ini udah selesai. Nah, jadi saya mau berbagi tips kepada teman-teman yang lagi ngerjain project serupa juga, atau yang mau belajar tentang sablon DTF printing, bisa gabung ya. Nah, ini sekedar tips aja. Ini cetak sablon nama ini memang kadang-kadang cukup mengkhawatirkan ya. Kita dengan project berbagai macam ukuran ya, kemudian model, ada lengan panjang, lengan pendek, ini harus teliti. Kalau salah bisa fatal, dan resikonya ya ganti kaosnya gitu kan, bikin baru. Ini kita sesuaikan nama dengan ukuran dan model lengannya juga, dia masuk yang pendek atau panjang. Nah, gimana caranya biar teman-teman nggak ngalamin kegagalan yang pernah juga saya alami gitu kan. Saya mau berbagi pengalaman ya, kita belajar bersama di sini untuk bisa saling berbagi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan ya. Nah, jadi tipsnya adalah teman-teman susun dulu tuh nama-namanya, misalkan dari A sampai Z gitu ya. Setelah tersusun, terus teman-teman pakai panduan itu buat bikin list nama-namanya. Misalkan ada dua nama kelompok nih, kelompok lengan panjang dan lengan pendek, siapa aja nama lengan panjang dan siapa lengan pendek. Dari kedua nama itu ada ukuran S siapa, M siapa, L siapa. Nah, ntar saya tunjukin seperti yang ada di video ini nih, yang kayak gini nih. Itu nama-namanya ada ukurannya ya kan, masing-masing. Jadi kita pakai kertas ini sebagai panduan produksi. Ketika kita mau mengerjakan ini, kita ikuti langkah-langkahnya satu persatu. Misalkan nama A kita kerjain kayak gini, saya buat Atika, kita lihat misalkan ini. Nah, ini ada di panduan di ukuran misalkan XL, kemudian dia variannya lengan pendek atau lengan panjang. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu akan lebih mudah ya, dan mengurangi resiko kesalahan itu. Dan juga ini di sini ini sablon ada 4 titik ya, satu di dada kiri ini logo perusahaan, kemudian nama. Di lengannya ini lengan kanan kiri ada logo safety dan bendera merah putih ya. Nah, ini logo safety-nya untuk di lengan kiri, dan bendera standar kita pakai di lengan kanan. Nah, ini saya juga mau berbagi nih, bagi tips kalau nyetak kaos jadi gitu ya. Memang kan posisinya kan biasanya di tengah-tengah gitu ya. Ini kan lipatan. Nah, di sini ada sablon bendera misalnya ya, sama dua ini. Nah, ini sablon bendera dan sablon safety logo. Kita pakai ini kan kanan lengan kiri pakai logo. Nah, gimana caranya bisa nyetak di sini ya dengan kondisi yang seperti ini. Ini lengan pendek ya. Nah, caranya saya kasih tahu tipsnya ya teman-teman. Siapkan ini, apa ini adalah kardus bekas air minum yang udah nggak kepake ya, kita potong aja seukuran logo yang akan kita sablon seperti ini. Nah, ini seukuran gini kan ya. Nah, ini aman nih, berarti area ininya lah melebihi dari cetakannya. Jangan sampai kita punya panduan ini alas lebih kecil daripada ininya, misalnya segini, jadi ada bagian yang enggak ke press. Nah, jangan ya, udah ya. Oke, kalau ini udah oke, kemudian gimana caranya lagi bang, kita masukkan ini ke dalam sini.
Nah, ini saya berbagi buat teman-teman aja nih ya, yang enggak, saya nggak kasih ke yang lain nih, khusus untuk yang nonton video ini aja saya bagi tipsnya. Nah, dengan posisi yang masih sama kita kasih masuk seperti ini. Kelihatan kan ya garisnya ya. Nah, garis ini sebagai patokan atau panduan posisi tengah. Misalnya, nah ini kan ada cross ya, tengahnya kan di sini dong otomatis kan ya. Nah, kita geser aja ke sini, di sini. Nah, terus gimana ngukur dari jarak bawah atau atasnya, Bang? Kalau atas saya biasa 5 jari, kalau bawah 3 jari. Ya, 3 jari ya. Tuh, kalau udah begini diratain. Sip. Nah, teman-teman bisa ini sebagai patokan garis lurus dari atas tuh, ya. Sampai ini. Nah, masih kelihatan kan ya? Bekas lipatan ini sebagai panduan. Jadi kita gunakan itu sebagai sentral patokan tengahnya. Kalau udah begini langsung kita press aja. Bismillah. Nah, itu cara yang pertama gitu kan. Kita gunakan waktu selama 5 detik cukup ya. Udah berubah langsung jadi warna putih-putih gitu. Ini menunjukkan panas ya. Overhead ini udah cukup panas. Saya naikin ini setinggi suhunya 150 derajat. Nah, ini biar cepat adem begini. Terus warnanya kelihatan kan di pinggir-pinggirnya ya. Kalau udah selesai dia langsung mudah dilepaskan tanpa ada kendala atau reject pun. Nah, ini memang nggak masalah ini ya, bercak-bercak di pet film nggak jadi masalah. Nah, kalau udah tinggal kita press ulang kedua seperti itu. Nah, untuk finishing kita nggak perlu melakukan terlalu lama. Ini udah lengan sudah. Nah, sekarang kita coba lagi sablon bendera dengan lengan yang sama seperti ini. Kita ulangi prosesnya, siapkan ininya. Saya bikin 2 ya, jadi buat kanan 1 dan kiri 1. Tadi contoh cara pertama. Kalau teman-teman mau ngerjain sekaligus kanan dan kiri bisa juga, tapi khawatir hati-hati ya. Ini lengan kita posisi di badan kan terbalik nih, jangan sampai ketukar. Berarti kalau di sini lengan kanan ya, di sini lengan kiri, kebalikan dari tangan kita. Ini tangan saya tangan kanan nih, adanya di lengan kiri, sedangkan yang di sini kan ini lengan kanan, posisinya di sebelah kiri kita, kebalikannya ya. Itu jangan lupa tuh posisinya. Nah, ini dia selanjutnya. Di sini kan masih kelihatan tuh ya garis, ada kan garisnya ya, ini garis, ini patokan centering tengah. Nah, ini dia benderanya. Ini kalau agak melengkung gini, saya sarankan dipanasin dulu gini, biar teman-teman juga nggak kesulitan ya pas proses nyablonnya. Nah, untuk bendera berapa sih sini? Kalau ini kan kelihatan tuh ya, senternya kelihatan. Kita atur rata tengahnya, kemudian kita ukur 4 jari di sini. Nah, dari bawah sini sampai di putih ini saya ukur 4 jari. Kalau teman-teman nggak biasa dengan jari, teman-teman ambil aja penggarisan ya, penggaris. Nah, kita pakai jarak sekitar 8 sentian ya, kurang lebih. Kalau udah kira-kira posisinya presisi, langsung kita lakukan proses yang sama kayak tadi gitu ya. Nah, ini cetakan yang udah selesai tadi, tinggal sedikit lagi. Kalau udah langsung kita lepaskan. Sip, ini udah ya, ini udah kayaknya ya. Sambil kita diamkan, terus kita lepaskan. Masih panas, biasanya memang sedikit agak keras gitu. 1, 2, 3, 4, 5 dah, dan selesai ya. Terus nanti kalau buat lengan panjang gimana, Bang? Nah, sama aja, karena kan bawahnya panjang nih. Kalau nggak, kita masukin aja dari atas. Dari atas ini masukin dari leher ya, masukin cara masukin dari leher, masukin leher, taruh di posisi ini. Nah, jaraknya kita lihat aja dengan patokan baju lengan pendek. Nah, ini berapa jari nih? 5 jari ya. Jadi jarak patokannya itu dari ini jahitan ini sampai di bendera itu, kalau saya sih 5 jari ya, sejari saya 5 jari. Kalau teman-teman mau ukur bisa pakai penggaris sekitar 10 cm ya. Ini udah buat bendera. Nah, buat yang safety tadi kita ukur aja. Kalau lengan panjang kan nggak bisa dong masukin dari sini, harus dari bawah ya, lengan paling ujung paling bawah. Ini juga sama tuh 5 jari. Jadi patokannya sekitar 10 cm juga. Untuk memastikan ini aja. Nah, 10 ya.
Jadi itu yang mempermudah trik. Jangan sampai nanti yang ini posisinya agak naik, yang bendera agak turun, atau nggak seimbang kebalikannya, yang satu turun yang satu naik. Jangan sampai seperti itu. Saya sarankan gunakan teknis yang tepat untuk mengerjakan project sablon ini, supaya pelanggan kita juga puas. Belajar untuk menjadi profesional itu memang butuh waktu, dan memang harus mengalami berbagai kegagalan terlebih dahulu untuk bisa menjadi yang lebih baik. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Mungkin videonya cukup ya untuk kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman berminat untuk belajar lagi, ikuti video yang lainnya dan dukung kami di Cash Cetak Project dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Nah, ini udah selesai semua, kita langsung beres-beres buat lipet dan packing.